Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kurikulum atau komponen-komponen kurikulum. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu sebenarnya kurikulum. Jadi kurikulum ini merupakan satu sistem di mana terdiri dari beberapa komponen. Nah, jika salah satu komponen tersebut tidak berjalan secara maksimal, maka tentu saja nanti tujuan yang akan kita capai tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, jadi untuk itu kita harus tahu apa sebenarnya yang menjadi komponen-komponen dalam kurikulum. Nah, di sini dalam video ini kita akan bahas mengenai komponen-komponen tersebut. Jadi ada 4 komponen utama dalam sistem kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan kurikulum, kemudian yang kedua ada isi materi, dan kemudian yang ketiga ini komponen strategi, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yang pertama dulu, tadi tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini sebenarnya terfokus pada bagaimana hasil belajar terhadap peserta didik dari setelah diterapkannya kurikulum yang sudah kita tentukan. Nah, tujuan kurikulum ini juga mencakup 3 aspek utama. Yang pertama itu ada tujuan nasional, kemudian ada tujuan institusi, kemudian yang ketiga ada tujuan mata pembelajaran. Jadi ketiga tujuan ini akan bersinergis atau saling terikat di mana untuk mencapai suatu pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Dan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mencerdaskan siswa, gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, komponen yang kedua yaitu isi materi. Isi materi ini terkait dengan hal-hal yang disiapkan oleh pendidik, tentunya ditujukan untuk peserta didik, di mana setelah mereka menempuh kurikulum yang sudah ditentukan. Ada 3 aspek utama yang harus kita perhatikan dalam implementasi materi tersebut, yaitu bagaimana aspek psikomotor siswa, aspek afektif dan kognitifnya itu seperti apa setelah menempuh kurikulum yang sudah kita tetapkan tersebut. Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita pahami terkait isi materi tersebut, yaitu yang pertama kebutuhan siswa, yang kedua kegunaan, yang ketiga minat, keempat perkembangan, dan yang terakhir adalah kelayakan materi tersebut. Nah, komponen yang ketiga yaitu strategi. Strategi ini bagaimana materi itu dapat tersampaikan secara maksimal, tentunya dengan pemilihan metode media yang digunakan guru. Apakah metode dan media tersebut sudah sesuai dengan materi yang diajarkan? Jadi bagaimana upaya guru dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu bisa tersalurkan dengan maksimal ke peserta didik. Karena dengan strategi yang baik, pemilihan metode dan media yang baik tentunya juga akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya siswa. Karena jika siswa merasa nyaman dalam menerima informasi dari guru, maka siswa juga akan lebih mudah dalam mengimplementasikan dari materi yang dilihatkan oleh gurunya. Nah, untuk tahap komponen yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Jadi evaluasi ini dibagi menjadi 2, ada evaluasi proses dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, untuk evaluasi proses ini dimulai saat penyusunan tujuan. Jadi mulai penyusunan tujuan sudah dilakukan evaluasi, begitupun pada isi materi dan strategi. Jadi setiap proses yang dilalui akan dilakukan evaluasi yang menjadi rekomendasi agar lebih sempurna. Nah, untuk evaluasi yang kedua yaitu evaluasi sumatif, dimana untuk menilai capaian dari tujuan yang ditetapkan yang menjadi indikator keberhasilan. Jika tujuan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu efektif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.